Pulang kerja lebih awal, aku syok melihat anak tiriku dipaksa mertua menyikat lantai pakai air keras sampai tangannya melepuh. "Jangan manja," bentak suamiku saat aku membelanya. Malam itu juga, nekat ku gendong dia kabur lewat jendela dapur. Di tengah jalan, ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Udara pagi di kawasan perumahan elit itu masih terasa menusuk tulang. Jam dinding di ruang tengah baru menunjukkan pukul 4:15 menit. Seharusnya, di rumah sebesar dan semewah ini, kesunyian masih menjadi raja. Namun, telinga Naya menangkap suara gesekan yang ritmis dan berulang dari arah dapur. Suara sikat yang beradu dengan lantai keramik. Naya mengusap matanya, menyingkirkan selimut tebal yang membungkus tubuhnya. Di sebelahnya, Rudy, suaminya yang baru ia nikahi 5 bulan lalu, masih mendengkur halus. Rudy adalah sosok suami idaman bagi banyak orang. Tampan, mapan, menjabat sebagai direktur perusahaan properti, dan tutur katanya selalu lembut pada Naya. "Tidurlah lagi sayang. Kamu tidak perlu bangun sebelum matahari terbit," begitu kata Rudy semalam. Tapi suara itu mengganggu batin Naya. Dengan langkah pelan agar tidak membangunkan suaminya, Naya menuruni tangga pualam yang melingkar. Aroma pembersih lantai yang menyengat langsung menyergap hidungnya begitu ia mendekati area dapur kotor. Pemandangan di depannya membuat jantung Naya mencelos. Di sana, di bawah sorotan lampu neon yang remang, sesosok tubuh kecil sedang berlutut. Itu Dinda, anak tiri Naya yang baru berusia 9 tahun. Tubuhnya yang kurus tenggelam dalam kaos oblong bekas yang kebesaran. Tangan mungilnya yang seharusnya memegang pensil warna atau boneka, kini mencengkeram sikat lantai yang kasar, menggosok noda minyak di sela-sela nat keramik dengan tenaga yang dipaksakan. "Dinda?" panggil Naya lirih. Gadis kecil itu tersentak hebat, seolah baru saja mendengar suara petir. Ia menoleh patah-patah, matanya memancarkan ketakutan murni. Bukan tatapan hormat seorang anak pada ibunya, melainkan tatapan seekor hewan kecil yang terpojok. Maaf Bu." Dinda pelan-pelan kok sikatnya. "Dinda nggak berisik." Suaranya gemetar, nyaris berbisik. Naya bergegas mendekat, berjongkok di samping anak itu. Ia meraih tangan Dinda. Dingin dan kasar. Telapak tangan yang seharusnya halus itu terasa kapalan di beberapa bagian. "Ya ampun nak, ini masih jam 4 pagi. Kenapa kamu sudah kerja? Mana bayi Inah? Bukannya tugas menyikat lantai ini tugas asisten rumah tangga?" Dinda menarik tangannya cepat-cepat, seolah sentuhan Naya adalah bara api. Ia melirik takut-takut ke arah tangga, lalu menunduk dalam. "Bayi Inah sudah diberhentikan nenek kemarin sore Bu. Nenek bilang bayi Inah kerjanya lambat dan boros sabun." Dada Naya sesak. Ini sudah asisten rumah tangga ketiga yang dipecat oleh ibu mertuanya dalam bulan ini. Alasannya selalu sepele. Dan setiap kali ada pembantu yang pergi, beban pekerjaan rumah ajaibnya selalu beres. Naya pikir ibu mertuanya memanggil jasa pembersih harian, tapi ternyata, "Sudah, letakkan sikatnya. Kamu mandi air hangat, lalu siap-siap sekolah. Biar ibu yang lanjutkan," kata Naya tegas, mencoba mengambil alih sikat dari tangan Dinda. "Jangan." Dinda memekik tertahan, matanya membelalak ngeri. "Jangan Bu. Nanti nenek marah. Nanti ayah marah. Dinda harus selesaikan sebelum jam 5. Kalau tidak, Dinda tidak boleh sarapan." Belum sempat Naya mencerna kalimat mengerikan itu, suara langkah kaki yang berat terdengar dari arah ruang makan. "Bagus kalau kamu sadar diri, Dinda." Naya menoleh. Di ambang pintu berdiri ibu mertuanya, Ibu Ratna. Wanita paruh baya itu mengenakan daster sutra dengan wajah yang sudah terpoles bedak tipis, seolah ia tidak pernah tidur. Tatapannya dingin, menusuk langsung ke arah Dinda yang kini gemetar hebat. "Ibu," Naya berdiri, berusaha menahan emosinya. "Kenapa Dinda disuruh menyikat lantai jam segini? Dia harus sekolah. Dia anak-anak Bu, bukan pembantu." Ibu Ratna tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Ia berjalan mendekat, lalu dengan santai menendang pelan ember berisi air kotor di dekat kaki Dinda. Naya, kamu itu istri direktur, menantuku yang cantik. Tanganmu itu untuk memakai perhiasan, bukan memegang kain pel. Biar anak ini yang kerjakan. Dia numpang hidup di sini, makan dari uang anakku, Rudy. Sudah sewajarnya dia tahu diri. Tapi dia anak kandung Mas Rudy, Bu.
Cucu ibu sendiri. Protes Naya. Anak dari perempuan yang tidak punya tata krama, potong Ibu Ratna tajam. Justru karena dia cucuku, aku sedang mendidiknya menjadi istri yang tahan banting, tidak manja seperti ibunya dulu. Sudah, kamu kembali ke kamar. Siapkan baju kerja Rudi. Jangan rusak tatanan rumah ini dengan rasa kasihanmu yang tidak perlu. Naya hendak membantah lagi, tapi Dinda tiba-tiba bersujud di kaki Naya, mencengkeram ujung piyamanya. Bu Naya, tolong kembali ke kamar. Dinda mohon. Dinda bisa kerjakan ini. Dinda kuat. Tolong, Bu, nanti sikatnya diambil nenek. Ada keputusasaan yang begitu dalam di suara anak 9 tahun itu. Naya menatap ibu mertuanya yang berdiri angkuh dengan tangan bersedekap. Di lantai atas, terdengar pintu kamar utama terbuka. Rudi sudah bangun. Naya terjebak. Jika ia ribut sekarang, Rudi akan turun dan suasana pagi akan kacau. Dinda pasti akan semakin disalahkan. Dengan hati hancur, Naya mengelus kepala Dinda sekilas, merasakan rambut yang tipis dan agak kasar, lalu berbalik naik ke lantai atas. Namun, di bordes tangga, Naya berhenti sejenak. Ia bersembunyi di balik pilar. Ia mendengar suara Ibu Ratna mendesis, pelan tapi tajam seperti silet. Lihat gara-gara kamu, ibu sambungmu jadi kotor tangannya. Selesaikan atau tanganmu saya celupkan ke air pel itu. Naya membekap mulutnya sendiri agar tidak terisak. Pagi itu, di meja makan yang penuh dengan hidangan lezat, nasi goreng, ayam bakar dan buah potong, Naya melihat Rudi makan dengan lahap sambil membahas saham. Sementara Dinda, anak kecil itu, tidak ada di meja makan. Mas, panggil Naya pelan, meletakkan sendoknya. Dinda mana? Kok enggak diajak sarapan? Rudi bahkan tidak mengalihkan pandangannya dari layar gawai. Ia mengetik balasan chat singkat sebelum menjawab datar. Dia sarapan di dapur belakang. Ibu bilang dia belum selesai beres-beres, jadi belum pantas duduk sama kita. Biarkan saja, Nay. Kamu jangan terlalu memanjakan dia. Mentalnya harus dibentuk biar nggak cengeng. Naya menatap suaminya, lalu beralih menatap ibu mertuanya yang sedang menyesap teh dengan anggun. Untuk pertama kalinya, rumah mewah dengan pilar-pilar tinggi ini tidak terasa seperti istana, melainkan seperti penjara dengan penyiksa berwajah malaikat. Dan firasat buruk Naya terbukti. Saat ia hendak membuang sampah ke tong besar di halaman belakang sebelum berangkat mengantar catering, ia melihat sesuatu di tempat sampah yang membuatnya mematung. Di sana, tergeletak buku PR Matematika Dinda. Buku itu robek terbelah dua, dan di halaman yang terbuka, ada tulisan tangan kasar menggunakan spidol merah besar, tulisan jelek. Ulangi sampai subuh. Tapi yang membuat darah Naya mendidih bukan hanya robekan itu. Di balik sampul buku yang koyak, terselip sebuah foto wanita cantik, ibu kandung Dinda, yang wajahnya telah dicoret-coret dengan paku hingga tak berbentuk. Siapa yang melakukan kegilaan ini? Buku matematika yang robek itu kini tersimpan rapi di dalam tas kerja Naya. Sepanjang hari, bayangan wajah Dinda yang ketakutan dan foto ibu kandungnya yang dicoret paku terus menghantui pikiran Naya. Ia tidak bisa fokus mengurus pesanan catering. Rasa curiga yang selama ini hanya berupa bisikan kecil di hati, kini berubah menjadi alarm bahaya yang berdering nyaring. Naya memutuskan untuk pulang 2 jam lebih awal dari biasanya. Ia memarkir mobilnya agak jauh dari gerbang rumah, lalu masuk lewat pintu samping yang terhubung langsung ke area servis. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah hunian yang dihuni oleh seorang anak kecil sepulang sekolah. Langkah kaki Naya terhenti di depan pintu gudang cuci yang sedikit terbuka. Bau bahan kimia pemutih pakaian menguar tajam, menusuk hidung hingga membuat mata perih. Di sana, di antara tumpukan kain spray putih dan mesin cuci yang bergemuruh pelan, Naya menemukan pemandangan yang meremukkan hati. Dinda tertidur dalam posisi duduk meringkuk di sudut ruangan, kepalanya terkulai di atas keranjang pakaian kotor. Tangan kanannya menjuntai lemah. Naya mendekat dengan hati bergetar. Saat ia melihat telapak tangan anak itu, air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Telapak tangan Dinda yang mungil tampak merah menyala, kulitnya mengelupas dan melepuh di sana-sini. Itu adalah luka bakar kimia, tanda bahwa Dinda dipaksa mencuci baju menggunakan pemutih keras tanpa sarung tangan karet. Ya Tuhan, Dinda. Isak Naya tertahan. Ia menyentuh bahu Dinda pelan. Anak itu tersentak bangun, matanya liar mencari-cari bahaya. Ampun, Nek. Dinda nggak tidur. Dinda cuma merem sebentar. Teriaknya histeris, tangannya refleks menutupi kepalanya seolah menangkis pukulan.
Naya langsung mendekap tubuh kurus itu erat-erat. Ini ibu Naya, sayang. Ini ibu. Tenang, nak. Tidak ada yang memukulmu. Butuh beberapa menit sampai napas Dinda kembali teratur, meski tubuhnya masih gemetar hebat dalam pelukan Naya. Sakit, Bu? Tangan Dinda perih, rintihnya lirih. Naya memeriksa punggung Dinda saat kaosnya sedikit tersingkap. Ada lebam biru keunguan di dekat pinggang. Bekas cubitan atau pukulan benda tumpul yang belum lama terjadi. Amarah Naya memuncak. Ia tidak bisa diam lagi. Ia harus bicara pada Rudi sekarang juga. Suaminya harus tahu kekejaman ibunya sendiri. Sore itu, Rudi pulang lebih awal karena ada berkas yang tertinggal. Wajahnya tampak lelah. Ia langsung masuk ke kamar, melempar tas kerjanya ke sofa, dan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ponselnya tergeletak di atas nakas. Layar menyala karena ada notifikasi pesan masuk. Naya yang sedang menyiapkan baju ganti untuk Rudi, awalnya tidak berniat melanggar privasi suaminya. Namun, nama pengirim yang muncul di layar gawai itu memancing rasa ingin tahunya, Ibu. Tanpa pikir panjang, Naya mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu sandi ponsel Rudi, tanggal pernikahan mereka. Dengan tangan gemetar, Naya membuka kunci layar dan menekan aplikasi pesan hijau itu. Dunia Naya seakan runtuh saat membaca rentetan percakapan chat antara suami dan mertuanya. Ibu, anak sial itu sudah ibu suruh cuci semua spray pakai tangan. Biar dia tahu rasanya kerja keras. Jangan kamu kasih uang jajan besok. Dikirim pukul 10. Rudi, iya bu. Atur saja. Yang penting jangan sampai Naya tahu. Naya mulai curiga soalnya tadi pagi dia lihat Dinda nyikat lantai. Dikirim pukul 10.15. Ibu, alah Naya itu bodoh. Dia terlalu cinta sama kamu. Bilang saja itu didikan disiplin. Oh iya, surat tanah ruko yang atas nama Dinda sudah kamu simpan di brankas pribadimu, kan? Jangan sampai anak itu tahu kalau ruko itu sudah laku disewakan. Naya membekap mulutnya. Lututnya lemas seketika. Jadi selama ini Rudi tahu? Rudi bukan hanya membiarkan, tapi dia merestui penyiksaan ini? Dan apa maksudnya dengan surat tanah atas nama Dinda? Jari Naya menggulir layar ke atas, mencari bukti lebih jauh. Ia menemukan sebuah video pendek yang dikirim Ibu Ratna seminggu lalu. Naya menekan tombol putar. Video itu berdurasi 10 detik, memperlihatkan Dinda yang sedang dihukum berdiri satu kaki di bawah terik matahari halaman belakang, sementara suara tawa Ibu Ratna terdengar merekam kejadian itu. Dan balasan Rudi di bawah video itu hanya berupa stiker tertawa dengan tulisan, "Bagus, Bu. Biar mentalnya kuat." Naya merasa mual. Sosok suami penyayang yang ia kenal selama ini ternyata adalah monster yang bersembunyi di balik topeng pria kantoran. Tiba-tiba, suara pintu kamar mandi terbuka. Uap hangat mengepul keluar. Rudi melangkah keluar sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Ia melihat Naya berdiri kaku di samping nakas, memegang ponselnya. "Nay?" Suara Rudi terdengar santai, namun matanya menyipit tajam saat melihat benda di tangan istrinya. "Kamu sedang apa dengan ponselku?" Naya menatap suaminya dengan pandangan nanar. Rasa cinta di hatinya mendadak lenyap, berganti dengan rasa jijik yang luar biasa. Ia mengangkat ponsel itu, memperlihatkan layar yang masih menampilkan percakapan busuk itu. "Mas, apa maksud semua ini? Kamu tahu Dinda disiksa sampai tangannya melepuh, dan kamu malah tertawa?" Suara Naya bergetar hebat. Rudi terdiam sejenak. Wajahnya yang tadi santai perlahan berubah dingin. Ia tidak tampak panik atau menyesal. Ia justru berjalan mendekat dengan tatapan mengintimidasi, lalu merebut ponsel itu kasar dari tangan Naya. "Kamu lancang sekali buka-buka privasi suami," desis Rudi datar. "Privasi?" Naya berteriak, air matanya tumpah. "Itu anakmu, Mas. Dinda anak kandungmu. Kenapa kamu biarkan ibumu memperlakukan dia seperti binatang? Dan apa maksud chat soal surat tanah itu? Kalian menyembunyikan warisan Dinda." Rudi mencengkeram lengan Naya, cengkeraman yang kuat dan menyakitkan. Wajah lembutnya hilang sepenuhnya. "Dengar, Naya. Kamu itu istri kedua. Kamu cuma orang luar yang masuk ke keluarga ini. Jangan coba-coba jadi pahlawan kesiangan." Rudi mendorong Naya hingga terhuyung ke belakang menabrak lemari. Sebelum Naya sempat membalas, Rudi melemparkan sebuah amplop coklat yang diambilnya dari laci meja rias ke arah wajah Naya. "Kalau kamu memang peduli sama anak cacat mental itu, coba kamu baca ini."
Kamu pikir Dinda itu anak suci? Naya memungut amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya dan mengeluarkan selembar kertas hasil pemeriksaan psikolog, atau setidaknya terlihat seperti itu. Di sana tertulis diagnosis yang mengerikan tentang Dinda, tendensi psikopat dini, manipulatif agresif. Dia pernah mencoba meracuni ibuku bulan lalu, Naya, kata Rudi dengan nada dingin yang meyakinkan. Itulah kenapa kami keras padanya. Kami sedang melindungimu dari anak itu. Naya ternganga menatap kertas itu. Benarkah? Apakah wajah polos dan ketakutan Dinda tadi hanyalah akting? Atau ini hanyalah tipuan gaslighting tingkat tinggi dari suaminya? Namun, saat Naya meneliti kertas itu lebih dekat di bawah cahaya lampu, ia melihat kejanggalan pada stempel dokter di bagian bawah. Tanggal surat itu tertera tahun 2022, tapi nama rumah sakit di kop surat itu baru diresmikan tahun 2024. Surat ini palsu. Naya menatap kertas di tangannya dengan nanar. Otaknya berputar cepat. Jika ia meneriakkan fakta bahwa surat diagnosis ini palsu sekarang, di saat emosi Rudi sedang meledak, situasinya bisa menjadi sangat berbahaya. Rudi bukan lagi pria lembut yang ia nikahi, ia adalah orang asing yang bisa mendorong istrinya sendiri ke lemari. Dengan napas yang diatur sehalus mungkin, Naya menurunkan tangannya. Ia memutuskan untuk bermain peran. Ia harus menjadi air tenang untuk memadamkan api, setidaknya sampai ia punya rencana yang lebih matang. Jadi, Dinda sakit mental? Tanya Naya pelan, suaranya sengaja dibuat ragu. Rudi mendengus, bahunya yang tegang perlahan rileks. Ia merasa taktiknya berhasil. Sudah kubilang, Nay. Kamu itu terlalu naif. Dinda itu pandai berakting. Di depanmu dia pasang wajah memelas, tapi di belakang kita? Dia pernah menaruh pecahan kaca di sepatu ibu. Dia bahkan pernah mencoba membakar gorden kamar tamu. Kebohongan itu mengalir begitu lancar dari mulut Rudi, membuat Naya merinding. Tidak mungkin anak yang gemetar ketakutan saat melihat sikat lantai bisa melakukan hal sekeji itu. Tapi Naya mengangguk pelan, menyimpan bantahannya dalam hati. Maafkan aku, Mas. Aku cuma kaget melihat tangan Dinda melepuh, ucap Naya, menelan harga dirinya bulat-bulat. Rudi mendekat, kali ini menyentuh pipi Naya dengan lembut. Sentuhan yang kini terasa seperti racun di kulit Naya. Aku mengerti. Kamu punya hati yang baik. Tapi serahkan urusan mendidik Dinda pada ibu. Ibu lebih paham cara menangani anak spesial seperti dia. Kamu fokus saja jadi istri yang baik buatku. Malam itu, suasana rumah terasa lebih mencekam dari biasanya. Saat makan malam, Ibu Ratna duduk di ujung meja bak seorang ratu. Dinda, seperti biasa, tidak ada di meja makan. Naya, panggil Ibu Ratna tanpa menoleh, sibuk memotong daging steak di piringnya. Mulai besok, kamu tidak perlu repot-repot mengecek Dinda di gudang atau dapur. Saya sudah pasang kunci gembok baru di sana. Biar dia fokus dengan hukumannya tanpa gangguan. Sendok di tangan Naya berdenting pelan saat menyentuh piring. Gembok, Bu? Tapi kalau ada apa-apa, kalau ada kebakaran. Jangan membantah, potong Rudi cepat, matanya menatap tajam ke arah Naya. Itu demi kebaikan dia. Supaya dia tidak keluyuran dan bikin masalah lagi. Naya terdiam. Ia merasa diawasi. Bukan hanya oleh sepasang mata ibu mertuanya dan suaminya, tapi oleh rumah ini sendiri. Tengah malam, saat dengkuran Rudi sudah terdengar berat, Naya menyelinap bangun. Ia tidak bisa tidur membayangkan Dinda sendirian di gudang belakang yang dingin dan penuh bahan kimia. Naya mengambil sebotol salep luka bakar dari kotak P3K dan membungkus 2 potong roti tawar dengan tisu. Dengan langkah berjinjit tanpa suara, Naya menuruni tangga. Gelap menyelimuti lantai bawah, hanya diterangi cahaya bulan yang menerobos ventilasi. Jantung Naya berdegup kencang setiap kali lantai kayu berderit pelan di bawah kakinya. Ia sampai di depan pintu gudang belakang. Benar saja, sebuah gembok besar berwarna hitam menggantung di sana. Hati Naya perih. Ini bukan rumah, ini penjara bawah tanah. Dinda, bisik Naya di celah pintu. Dinda, kamu dengar ibu? Hening sejenak. Lalu terdengar suara gesekan pelan. Bu Naya? Suara itu sangat lirih, serak karena menangis. Ibu bawakan obat dan roti. Tapi pintunya dikunci. Kamu bisa ambil dari celah bawah pintu? Tangan kecil yang kurus itu menyembul dari celah bawah pintu, meraba-raba lantai dengan putus asa. Naya menyelipkan roti dan salep itu secepat kilat. Terima kasih, Bu. Dinda lapar sekali.
Isak anak itu pelan. Bu, tolong jangan tinggalkan Dinda. Dinda takut sama nenek. SSTT, jangan keras-keras. Ibu janji, ibu akan cari cara. Kamu harus kuat ya, nak, bisik Naya sambil menahan air mata. Ia ingin sekali mendobrak pintu itu, tapi ia tahu kekuatan fisiknya tidak sebanding. Saat Naya hendak berbalik kembali ke kamar, langkahnya terhenti. Lampu ruang tengah tiba-tiba menyala terang benderang, menyilaukan matanya. Naya mematung. Di ujung lorong, berdiri Ibu Ratna. Wanita tua itu masih mengenakan pakaian lengkap, seolah dia memang sengaja terjaga menunggu momen ini. Di tangannya, ia memegang sebuah untaian kunci gembok gudang itu. Sudah saya duga, kata Ibu Ratna dingin, berjalan pelan mendekati Naya. Suara tongkat kayunya mengetuk lantai keramik dengan irama yang mengintimidasi. Tuk, tuk, tuk. Bu, saya cuma... Naya berusaha mencari alasan, tapi lidahnya keluh. Kamu pikir saya bodoh, Naya? Ibu Ratna berhenti tepat di depan Naya, wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter. Bau parfum melati tua yang menyengat membuat Naya mual. Saya tahu kamu pasti akan melanggar aturan. Itulah kenapa saya tidak tidur. Ibu Ratna menunjuk ke sudut plafon ruang tengah. Naya mengikuti arah telunjuk itu dan terbelalak. Di sana, berkedip lampu merah kecil dari sebuah kamera CCTV bulat yang baru dipasang. Mulai hari ini, setiap sudut rumah ini ada matanya. Kecuali kamar tidurmu dan kamar mandi, bisik Ibu Ratna dengan senyum kemenangan yang mengerikan. Saya akan memantau setiap gerak-gerikmu. Kalau kamu berani mendekati anak sial itu lagi, atau mencoba memberinya makan tanpa izin saya. Ibu Ratna menggantung kalimatnya, lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Naya. Saya akan pastikan Rudi menceraikanmu, dan kamu akan keluar dari rumah ini tanpa membawa uang sepeser pun. Ingat, ayahmu yang sakit-sakitan di kampung butuh biaya pengobatan dari Rudi, bukan? Darah Naya berdesir hebat. Ancaman itu telak mengenai titik lemahnya. Biaya cuci darah ayahnya memang ditanggung sepenuhnya oleh Rudi sejak mereka menikah. Sekarang, naik ke atas. Tidur. Dan bersikaplah seperti istri penurut, perintah Ibu Ratna sambil menepuk pipi Naya pelan, seolah menepuk pipi anjing peliharaan. Naya berjalan gontai menaiki tangga. Kakinya terasa berat seperti dipasung besi. Ia merasa terisolasi. Di dalam kamar, Rudi masih tidur nyenyak, tidak peduli istrinya baru saja diancam. Naya duduk di tepi ranjang, menatap pantulan dirinya di cermin. Ia merasa kerdil dan tidak berdaya. Namun, saat tatapannya jatuh pada tas kerjanya di sudut kamar, tempat ia menyimpan salinan surat diagnosis palsu itu, sebuah tekad baru tumbuh di matanya yang basah. Mereka pikir mereka bisa mengendalikan Naya dengan rasa takut dan uang. Mereka salah. Naya mungkin diam malam ini, tapi ia tidak akan menyerah. Keesokan paginya, Naya bangun dengan rencana nekat. Jika ia tidak bisa melawan mereka di dalam rumah, ia harus mencari sekutu di luar. Saat Rudi berangkat kerja, Naya bersiap pergi ke pasar seperti biasa. Namun, saat ia merogoh tasnya untuk mengambil kunci mobil, tangannya hanya meraup udara kosong. Kunci mobilnya tidak ada. Dompetnya juga lenyap. Di meja rias, tergeletak selembar kertas catatan dengan tulisan tangan Rudi. Mulai hari ini kamu di rumah saja. Belanjaan biar ibu yang pesan lewat daring. Kamu fokus urus rumah dan belajar jadi istri yang lebih patuh. Naya berlari ke jendela kamar. Gerbang depan digembok rantai dari luar. Ia terkurung. 3 hari berlalu sejak Naya resmi menjadi tahanan di rumahnya sendiri. Ponselnya disita setiap kali Rudi pulang, dan akses internet diputus saat siang hari. Naya hanya diperbolehkan melakukan pekerjaan rumah tangga ringan di lantai atas, sementara Dinda, entah bagaimana nasib anak itu, hanya dikeluarkan dari gudang saat jam-jam tertentu untuk melakukan pekerjaan kasar di bawah pengawasan ketat Ibu Ratna. Siang itu, matahari bersinar terik, namun atmosfer di dalam rumah terasa dingin mencekam. Naya sedang melipat pakaian di ruang tengah lantai 2 ketika ia mendengar suara keributan di bawah. Hari ini hari Sabtu. Rudi ada di rumah, duduk santai di sofa ruang tamu sambil menonton pertandingan bola, sementara Ibu Ratna sedang menikmati pijatan kaki dari tukang pijat langganan yang dipanggil ke rumah. Naya memberanikan diri mengintip dari balik railing tangga. Di bawah sana, ia melihat Dinda berjalan tertatih-tatih membawa nampan berisi 1 set teko keramik panas dan beberapa cangkir. Tubuh bocah itu terlihat semakin kurus, wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Tangannya gemetar hebat,
jelas karena kelelahan dan mungkin kelaparan. Cepat sedikit. Kamu jalan seperti siput. Bentak Ibu Ratna, menepis tangan si tukang pijat karena tidak sabar menunggu tehnya. Dinda mempercepat langkahnya dengan panik. Namun, karpet tebal di ruang tamu menjadi musibah. Ujung kaki Dinda tersandung. Prang! Suara pecahan keramik terdengar nyaring, membelah kesunyian siang itu. Teko berisi teh panas itu terlempar, isinya menyiram kaki Ibu Ratna dan mengotori karpet mahal buatan Turki. Ag! Panas! Jerit Ibu Ratna histeris. Ia melompat bangun, wajahnya merah padam karena murka. Tanpa ampun, Ibu Ratna menerjang ke arah Dinda yang sudah tersungkur di lantai, gemetar ketakutan di antara pecahan beling. Anak kurang ajar. Kamu sengaja ya? Ibu Ratna menjambak rambut tipis Dinda dengan kasar, menarik kepala anak itu ke belakang hingga Dinda memekik kesakitan. Ampun, Nek. Dinda nggak sengaja. Ampun. Sakit? Dasar anak pembawa sial. Tangan Ibu Ratna yang lain melayang, menampar pipi Dinda berulang kali. Plak. Plak. Naya tidak tahan lagi. Persetan dengan aturan. Persetan dengan ancaman. Ia berlari menuruni tangga secepat kilat. Hentikan! Teriak Naya. Ia menerobos ruang tamu, mendorong tubuh Ibu Ratna menjauh dari Dinda. Naya langsung mendekap tubuh kecil yang gemetar itu, membiarkan punggungnya menjadi tameng. Ibu sudah gila. Dinda itu masih kecil. Dia kelelahan, Bu. Naya berteriak, air matanya bercucuran melihat sudut bibir Dinda yang berdarah. Ibu Ratna terhuyung ke belakang, matanya melotot tak percaya. Berani kamu mendorong saya? Rudy, lihat istrimu ini. Dia berani menyentuh ibumu. Rudy, yang sejak tadi hanya diam menonton seolah ini adalah adegan film yang membosankan, perlahan bangkit dari sofa. Wajahnya gelap. Ia tidak menolong ibunya yang kepanasan, juga tidak mengecek anaknya yang berdarah. Matanya tertuju tajam pada Naya. Naya, minggir. Suara Rudy rendah tapi penuh ancaman. Enggak, Mas. Kamu harus buka matamu. Ibumu menyiksa Dinda. Lihat anakmu, Mas. Dia kurus kering, dia ketakutan. Naya menangis histeris, masih memeluk Dinda erat-erat. Rudy mendengus kasar. Ia menyambar sapu ijuk gagang kayu yang tergeletak di pojok ruangan, sapu yang tadi dipakai Dinda. Aku bilang minggir. Kamu itu diajari sopan santun sama orang tuamu nggak sih? Berani melawan orang tua. Sebelum Naya sempat menjawab, Rudy mengayunkan sapu itu sekuat tenaga. Bug! Gagang kayu keras itu menghantam punggung Naya dengan telak. Rasa sakit yang luar biasa langsung menjalar ke seluruh tulang belakangnya. Naya menjerit tertahan, napasnya tercekat. Ibu! Dinda berteriak histeris, mencoba melindungi Naya dengan tangan kecilnya. Dasar perempuan-perempuan tidak berguna. Rudy berteriak, setan seolah merasukinya. Ia menarik lengan Naya kasar, memaksanya berdiri, lalu mendorongnya keras-keras hingga Naya terjerembab jatuh menghantam pinggiran meja kopi. Kening Naya membentur sudut meja. Pandangannya berkunang-kunang. Darah segar menetes dari pelipisnya, mengaburkan penglihatannya. Dengar ya, Rudy menunjuk wajah Naya dengan gagang sapu, napasnya memburu. Di rumah ini, kata ibu adalah hukum. Kalau ibu bilang anak ini salah, ya dia salah. Kalau kamu gak suka cara kami mendidik, silakan pergi. Tapi jangan harap kamu bisa bawa 1 rupiah pun dari sini. Ibu Ratna tersenyum puas sambil mengibaskan kakinya yang basah. Sudah, Ruth. Masukkan lagi anak itu ke gudang. Dan istri kurang ajar ini, kurung dia di kamar mandi tamu. Biar dia sadar posisinya. Naya terbatuk, memegangi kepalanya yang pening. Ia melihat Dinda diseret paksa oleh Rudy, kaki kecilnya menendang-nendang udara. Ibu Naya A. Tolong Dinda A. Teriakan Dinda semakin menjauh, diakhiri dengan suara pintu gudang yang dibanting dan bunyi gembok yang dikunci. Klik. Rudy kembali ke hadapan Naya, menatapnya dengan pandangan jijik, seolah Naya adalah sampah yang mengotori lantainya. Bangun. Bersihkan pecahan gelas ini sampai tidak ada debu tersisa. Kalau kakiku terluka karena beling, lehermu yang kupatahkan. Rudy meludah ke lantai, tepat di depan wajah Naya, lalu pergi melenggang kembali ke sofa untuk melanjutkan menonton bola, seolah baru saja membunuh nyamuk, bukan menganiaya istri dan anaknya. Di lantai dingin itu, di antara serpihan beling yang tajam dan tetesan darahnya sendiri, sesuatu dalam diri Naya patah.
Bukan tulangnya, tapi harapannya. Harapan bahwa Rudy bisa berubah, harapan bahwa pernikahan ini bisa diselamatkan, semuanya hancur lebur. Rasa sakit di punggung dan keningnya perlahan berubah menjadi bahan bakar yang panas. Naya menghapus darah di pelipisnya dengan punggung tangan. Matanya yang tadi basah kini kering dan tajam. Ia tidak akan membersihkan beling ini untuk mereka. Ia tidak akan dikurung di kamar mandi tamu. Malam ini. Harus malam ini. Naya menatap jam dinding. Pukul 2 siang. Ia punya waktu 10 jam untuk mempersiapkan pelarian yang mungkin akan mempertaruhkan nyawanya. Jika ia gagal, ia mati. Tapi jika ia tetap di sini, ia dan Dinda pasti mati pelan-pelan. Naya bangkit perlahan, memungut satu pecahan beling tajam yang cukup besar, dan menyembunyikannya di saku celananya. Langit malam itu seolah mengerti kepedihan Naya. Hujan turun bukan sekadar rintik, melainkan badai yang mengamuk, menenggelamkan suara jangkrik dan deru kendaraan kejauhan. Petir menyambar sesekali, menerangi ruang tengah rumah mewah itu dengan kilatan cahaya pucat yang mengerikan. Pukul 2 dini hari. Naya menahan napasnya hingga dadanya terasa sakit. Ia merayap keluar dari kamar mandi tamu, tempat ia seharusnya dikurung, namun kuncinya rusak dan Rudy terlalu sombong untuk memeriksanya 2 kali. Tubuhnya remuk redam. Bekas pukulan sapu di punggungnya terasa berdenyut setiap kali ia bergerak, dan perban darurat di pelipisnya sudah rembes oleh darah yang belum mengering. Di ruang tengah, televisi masih menyala menampilkan siaran semut. Di sofa kulit yang mahal itu, Rudy tertidur pulas dengan mulut sedikit terbuka, mendengkur keras. Di meja kopi tepat di depannya, tergeletak benda yang menjadi nyawa bagi rencana Naya, untaian kunci rumah. Naya melangkah tanpa alas kaki. Dinginnya lantai marmer menusuk telapak kakinya. Setiap langkah adalah pertaruhan nyawa. Jika lantai berderit atau jika Rudy bangun, Naya tahu ia tidak akan selamat malam ini. Tangannya yang gemetar terulur perlahan ke arah meja. Ia harus melewati wajah Rudy yang hanya berjarak 1 jengkal. Bau alkohol menguar samar dari napas suaminya, pantas saja tidurnya mati. Jari Naya menyentuh logam dingin kunci itu. Kling. Suara dentingan kunci yang beradu terdengar sangat nyaring di telinga Naya, meski tertimpa suara hujan. Naya membeku. Jantungnya berhenti berdetak. Rudy melenguh, bergerak sedikit mengubah posisi tidur, lalu kembali mendengkur. Naya menghela napas panjang tanpa suara, menyambar kunci itu dan memasukkannya ke saku celana. Namun, sebelum beranjak, matanya tertumbuk pada laci meja kerja Rudy di sudut ruangan yang sedikit terbuka. Ingatannya melayang pada percakapan chat tentang surat tanah dan aset Dinda. Dengan nekat, Naya menyelinap ke meja kerja itu. Ia menarik laci perlahan. Di sana, tertumpuk sembarangan beberapa map tebal. Naya tidak punya waktu untuk membaca. Ia menyambar 2 map paling tebal yang bertuliskan akta dan warisan, menyelipkannya ke balik jaketnya yang kebesaran, lalu berjingkat menuju pintu belakang. Tujuannya 1, gudang. Hujan langsung menampar wajah Naya begitu ia membuka pintu dapur. Angin kencang membuat tubuhnya yang ringkih terhuyung. Ia berlari menerobos hujan menuju bangunan kecil di sudut halaman. Tangannya yang licin karena air hujan berjuang memasukkan anak kunci ke lubang gembok yang berkarat. Klik. Terbuka. Dinda? Panggil Naya di tengah gemuruh hujan. Gelap gulita. Naya menyalakan senter kecil yang ia bawa. Cahaya itu menyorot sosok kecil yang tergeletak di atas tumpukan kain lap kotor. Dinda tidak bergerak. Dinda. Bangun nak. Naya menepuk pipi anak itu. Panas. Tubuh Dinda demam tinggi, membara seperti oven. Mata Dinda terbuka sayu, tatapannya kosong. Ibu dingin. Igau anak itu lemah. Kita pergi sayang. Kita pergi sekarang, bisik Naya. Tanpa memedulikan sakit di punggungnya, Naya mengangkat tubuh Dinda. Berat anak itu terasa 2 kali lipat karena pakaiannya yang basah kuyup oleh keringat dan udara lembab. Naya menggendongnya di punggung, mengikatkan kain jarik yang ia temukan di jemuran agar Dinda tidak melosot. Mereka menembus badai. Naya tidak berani lewat depan. Ia memanjat pagar tembok belakang yang berbatasan dengan lahan kosong, menggunakan tumpukan batako sebagai pijakan. Kulit tangannya tergores kawat berduri, tapi rasa sakit itu tidak sebanding dengan ketakutan jika tertangkap. 1 jam kemudian, Naya ambruk di sebuah emperan ruko yang tutup, sekitar 3 kilometer dari kompleks perumahan. Kakinya lecet dan berdarah karena berlari tanpa alas kaki di aspal kasar. Napasnya memburu,
Uap putih keluar dari mulutnya di udara dingin yang menggigit. Dinda menggigil hebat di pangkuannya. Giginya gemeretuk. Ibu? Dinda lapar. Rintih Dinda, matanya masih terpejam. Naya merogoh saku jaketnya dengan tangan gemetar. Kosong. Dompetnya disita. Ponselnya ada di laci kamar Rudi yang terkunci. Kartu ATM-nya ada di dompet itu. Naya memeriksa saku celananya, berharap ada keajaiban. Hanya ada uang receh 500 perak dan sepotong roti tawar yang sudah gepeng, karena tertekan saat ia berlari tadi. Roti sisa kemarin yang sempat ia sembunyikan di saku sebelum insiden pemukulan. Ini nak, makan ini dulu. Naya menyuapkan roti yang sudah agak basah itu ke mulut Dinda. Dinda mengunyah perlahan, lalu berhenti. Ia mematahkan roti itu menjadi dua dan menyodorkan bagian yang lebih besar ke mulut Naya. Ibu juga makan. Ibu berdarah. Tangan mungil itu menyentuh pelipis Naya yang lukanya kembali terbuka karena terkena air hujan. Tangis Naya pecah di sana. Di emperan toko yang gelap di bawah guyuran hujan, ia mendekap anak tirinya erat-erat. Ia merasa menjadi wanita paling gagal di dunia. Ia telah menyelamatkan Dinda dari neraka, tapi kini ia membawa anak itu ke dalam penderitaan baru, kemiskinan dan kelaparan. Maafkan ibu, Dinda. Maafkan ibu. Isak Naya. Tiba-tiba, sorot lampu mobil yang sangat terang menyilaukan mata mereka dari arah jalan raya yang sepi. Sebuah mobil hitam besar melambat, lalu berhenti tepat di depan ruko tempat mereka berteduh. Jantung Naya mencelos. Apakah itu Rudi? Apakah dia sudah sadar dan mengejar mereka? Naya berusaha bangkit untuk lari, tapi kakinya terlalu lemah. Ia hanya bisa memeluk Dinda, menyembunyikan wajah anak itu di dadanya, bersiap untuk nasib terburuk. Kaca jendela mobil itu turun perlahan. Naya memejamkan mata, memeluk kepala Dinda erat-erat, siap menerima nasib apapun yang akan menimpa mereka. Jika itu Rudi, Naya bertekad akan menggigit leher suaminya itu jika ia berani menyentuh Dinda lagi. Pintu mobil terbuka. Suara sepatu hak tinggi mengetuk aspal basah terdengar mendekat, diikuti suara payung yang dikembangkan. Naya? Astaga, itu kamu? Suara itu bukan suara berat Rudi. Itu suara perempuan. Naya mendongak perlahan, menyipitkan mata menembus sorot lampu mobil yang menyilaukan. Di hadapannya, berdiri sosok wanita berambut pendek dengan wajah panik. Sarah. Sahabat Naya sejak masa kuliah yang sudah setahun ini putus kontak karena dilarang oleh Rudi. Sarah. Suara Naya serak, nyaris tak terdengar. Ya Tuhan. Apa yang terjadi padamu? Dan siapa anak ini? Sarah melempar payungnya sembarangan, langsung berlutut di genangan air kotor untuk merangkul Naya. Ia menyentuh dahi Dinda yang membara. Anak ini demam tinggi. Ayo masuk mobil, cepat. Jangan bicara dulu. Malam itu, takdir seolah mulai berpihak pada Naya. Sarah kebetulan baru pulang mengecek tokonya yang berada tak jauh dari ruko tempat Naya berteduh. Setengah jam kemudian, Naya dan Dinda sudah berada di apartemen Sarah yang hangat. Dinda sudah tertidur pulas di kamar tamu setelah diberi obat penurun panas dan dikompres. Napasnya masih terdengar berat, namun setidaknya ia sudah aman dan kering. Naya duduk di meja makan dengan balutan selimut tebal, memegang cangkir teh hangat dengan kedua tangan yang masih gemetar. Luka di pelipisnya sudah diperban rapi oleh Sarah. Makanlah dulu, Nay. Kamu pucat sekali, ujar Sarah lembut, menyodorkan semangkuk bubur ayam instan. Naya menggeleng pelan. Aku nggak bisa makan, Sar. Aku takut Rudi tahu aku di sini. Dia nggak akan tahu. Apartemen ini baru, Rudi bahkan nggak tahu aku pindah ke sini. Sarah menenangkan, lalu matanya tertuju pada tumpukan map basah yang diletakkan Naya di atas meja. Map yang ia curi dari laci Rudi. Itu apa? Naya menatap map itu. Aku mengambilnya dari brankas Rudi sebelum kabur. Aku rasa, ini alasan kenapa mereka menyiksa Dinda. Dengan hati-hati, Sarah membantu Naya membuka map yang agak lembab itu. Mereka memisahkan lembar demi lembar kertas penting di dalamnya agar kering. Kertas-kertas itu berisi akta notaris, sertifikat tanah, dan dokumen perbankan. Sarah, yang bekerja sebagai manajer legal di sebuah perusahaan swasta, membaca dokumen itu dengan kening berkerut. Semakin lama ia membaca, semakin lebar matanya membelalak. Wajahnya yang tadi cemas berubah menjadi pucat pasi karena kengerian. Nay, bisik Sarah, tangannya menutup mulut tak percaya. Kamu tahu apa isi dokumen ini?
Apa? Itu harta Rudy kan? Bukan. Sarah membanting kertas itu ke meja dengan geram. Ini gila. Nay, dengar baik-baik. Rumah mewah yang kalian tempati, ruko-ruko yang disewakan, mobil Alphard, bahkan saham perusahaan properti yang dijalankan Rudy, semuanya bukan milik Rudy. Naya ternganga. Maksudmu? Sarah menunjuk sebuah nama yang tertera jelas di kolom pemilik sah pada sertifikat hak milik itu. Adinda Putri Larasati. Semua aset ini adalah warisan dari mendiang istri pertama Rudy, ibu kandung Dinda. Dalam surat wasiat ini tertulis jelas, Rudy hanya bertindak sebagai wali amanah sampai Dinda berusia 17 tahun atau menikah. Rudy tidak punya hak kepemilikan 1% pun. Dia cuma pengelola. Dunia Naya seakan berputar. Jadi selama ini, kemewahan yang dinikmati Rudy dan Ibu Ratna, baju bermerek, perhiasan, makanan enak, semuanya dibayar menggunakan uang Dinda? Uang anak yang mereka suruh tidur di gudang dan makan sisa? Tapi, kalau begitu kenapa mereka menyiksa Dinda? Bukannya mereka harusnya merawat Dinda supaya bisa terus menikmati uangnya? Tanya Naya bingung, otaknya masih sulit mencerna kejahatan sekeji ini. Sarah membuka lembar berikutnya, sebuah draft surat perjanjian yang belum ditandatangani. Lihat ini. Pasal 4 ayat 2. Jika ahli waris, Dinda, dinyatakan meninggal dunia atau mengalami cacat mental permanen yang dibuktikan oleh rumah sakit jiwa, maka hak pengelolaan aset sepenuhnya jatuh ke tangan wali, Rudy. Naya merasa mual, seolah ada batu besar menghantam ulu hatinya. Potongan-potongan teka-teki itu kini menyatu membentuk gambar iblis. Diagnosis palsu, psikopat dini. Siksaan fisik yang tak henti-henti. Isolasi di gudang gelap. Gaslighting yang membuat Dinda merasa dirinya gila. Mereka. Suara Naya bergetar hebat, air mata kemarahan menetes di pipinya. Mereka bukan cuma jahat, Sar. Mereka mau membuat Dinda gila. Mereka sengaja menyiksanya supaya Dinda stres, depresi, dan akhirnya benar-benar terlihat seperti orang gila. Dengan begitu, mereka bisa menjebloskan Dinda ke rumah sakit jiwa dan mengambil semua hartanya secara legal. Atau lebih buruk. Tambah Sarah lirih, menunjuk sebuah polis asuransi jiwa atas nama Dinda dengan nilai klaim miliaran rupiah yang baru dibuat bulan lalu. Mereka menunggu Dinda mati perlahan. Naya mengepal tangannya begitu kuat hingga kukunya menancap ke telapak tangan. Rasa takutnya pada Rudy mendadak lenyap, berganti dengan api dendam yang membara. Suami yang dulu ia cintai ternyata adalah parasit yang memakan darah dagingnya sendiri. Dan ibu mertuanya adalah arsitek dari neraka ini. Mereka pikir Dinda lemah, desis Naya, matanya yang sembab kini menatap tajam ke arah dokumen itu. Mereka pikir Dinda sendirian. Tiba-tiba, ponsel Sarah berdering. Sarah mengangkatnya, lalu wajahnya berubah tegang. Ia menekan tombol pelantang suara, loudspeaker. Halo Sarah? Ini Rudy. Suara di seberang sana terdengar panik dan dibuat-buat sedih. Maaf mengganggu malam-malam. Apa Naya ada menghubungimu? Dia kabur membawa Dinda. Naya sedang stres berat, dia bahkan melukai ibuku. Aku takut dia berbuat nekat pada Dinda. Sarah menatap Naya. Naya memberi isyarat diam dengan menempelkan telunjuk di bibir, lalu menunjuk ke arah dokumen di meja. Sarah menarik napas panjang, mencoba menormalkan suaranya. Rudy? Tumben menelepon. Enggak, Naya enggak ada di sini. Memangnya ada apa? Ah, begitu ya. Suara Rudy berubah dingin seketika, nada sedihnya lenyap. Dengar, Sar. Kalau dia datang, tahan dia. Dia mencuri dokumen perusahaan yang sangat penting. Kalau dokumen itu bocor, nyawa Naya dan siapapun yang membantunya bisa dalam bahaya. Kau mengerti? Sambungan telepon terputus. Ancaman itu nyata. Rudy tidak sedang mencari istri dan anaknya. Dia sedang memburu saksi kunci kejahatannya. Naya menatap Sarah, merasa bersalah telah menyeret sahabatnya. Sar, aku harus pergi. Aku membahayakanmu. Sarah menggeleng tegas, matanya berkilat marah. Ia meraih tangan Naya. Kamu nggak kemana-mana. Rudy salah memilih lawan. Dia lupa kalau aku bukan cuma manajer legal, tapi mantan ketua tim debat hukum di kampus kita. Sarah mengambil sebuah pena merah dan melingkari satu paragraf kecil di bagian bawah akta notaris itu. Naya, lihat ini. Ada satu celah hukum yang Rudy lewatkan. Celah kecil yang bisa membuat kita membalikkan keadaan dan mengirim mereka berdua ke penjara busuk.
Cahaya matahari pagi yang menembus tirai apartemen Sarah tidak lagi terasa hangat bagi Naya. Cahaya itu justru terasa seperti sorotan lampu interogasi yang memaksanya bangun dari mimpi buruk untuk menghadapi realitas yang lebih mengerikan. Naya berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap pantulan dirinya. Ada perban menempel di pelipis, lebam biru di tulang pipi, dan matanya bengkak seperti bola pingpong. Namun, anehnya, air matanya sudah kering. Tangisnya sudah habis semalam saat ia mengetahui bahwa suaminya adalah monster yang memakan harta anak kandungnya sendiri. Di ruang tengah, Sarah sudah sibuk dengan tumpukan kertas dan laptop yang menyala. Wajah sahabatnya itu tampak serius, kacamata bertengger di ujung hidung. "Lihat ini, Nay," panggil Sarah tanpa menoleh, jarinya menunjuk sebuah paragraf di dokumen akta notaris yang semalam mereka pelajari. Naya mendekat, duduk di samping Sarah. Pasal 9, pengawasan pihak ketiga, baca Sarah dengan penekanan pada setiap kata. Di sini tertulis, jika ada indikasi penyelewengan dana atau penelantaran fisik terhadap ahli waris, Dinda, maka firma hukum yang ditunjuk oleh almarhumah ibu kandung Dinda berhak melakukan pembekuan aset total secara sepihak tanpa perlu persetujuan wali, Rudy. Sarah menatap Naya dengan mata berbinar. "Ini senjata kita, Nay. Firma hukum ini, Lembaga Bantuan Hukum, lebih Mutiara Keadilan, adalah firma yang sangat idealis. Kalau kita bisa membawa bukti visum penyiksaan Dinda ke hadapan mereka hari ini juga, mereka bisa memblokir akses Rudy ke semua rekening dan aset Dinda detik ini juga." "Jadi Rudy bisa miskin mendadak?" tanya Naya, secercah harapan mulai tumbuh. "Bukan cuma miskin. Dia akan tamat," tegas Sarah. "Tanpa uang Dinda, Rudy tidak punya apa-apa. Gaji direkturnya tidak akan cukup menutup gaya hidup mewahnya dan ibunya. Mereka akan hancur." Namun, harapan itu sedikit terguncang saat Sarah membuka gawai pintarnya dan memperlihatkan sebuah video yang sedang viral di media sosial. "Tapi kita harus bergerak cepat. Karena Rudy sudah memulai perangnya," ujar Sarah dengan nada khawatir. Di layar gawai itu, Naya melihat wajah Rudy. Suaminya itu sedang melakukan siaran langsung, duduk di samping Ibu Ratna yang sedang berbaring lemah di ranjang rumah sakit, entah sakit sungguhan atau akting. Wajah Rudy tampak kusut. Air mata buaya mengalir di pipinya. "Saya tidak menyangka istri yang saya cintai tega melakukan ini," ucap Rudy dengan suara parau yang meyakinkan di video itu. "Naya membawa kabur putri semata wayang saya, Dinda. Dia juga melukai ibu saya sampai harus dirawat. Saya curiga Naya mengalami gangguan jiwa atau mungkin dipengaruhi pria lain. Tolong, bagi yang melihat istri saya dan anak saya, segera lapor polisi. Saya takut Naya melukai Dinda." Video itu sudah ditonton ratusan ribu kali. Kolom komentar penuh dengan caci maki warganet yang mengutuk Naya. "Dasar istri durhaka. Ibu tiri kejam. Pasti anaknya mau dijual. Tangkap pelakunya." Darah Naya mendidih. Tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa takut dan sedih yang tadi masih tersisa, kini lenyap tak berbekas, terbakar oleh api kemarahan yang luar biasa panas. Rudy memutarbalikkan fakta dengan begitu licin. Dia menggunakan satu-satunya senjata yang Naya tidak punya saat ini, citra publik. Naya mengambil gawai itu dari tangan Sarah, mematikan videonya, dan meletakkannya kembali ke meja dengan tenang, terlalu tenang. "Dia pikir dia bisa menghancurkanku dengan fitnah?" Suara Naya terdengar rendah dan dingin, berbeda jauh dari Naya yang cengeng semalam. Ia menoleh ke arah kamar tidur, tempat Dinda masih terlelap. Naya ingat bagaimana tangan kecil itu melepuh, bagaimana punggung itu membiru, dan bagaimana Dinda membagi roti sisa dengannya di emperan toko. Tidak. Naya tidak boleh kalah. Dinda hanya punya dia. "Sar," panggil Naya tegas. "Bantu aku dandan." Sarah mengernyit. "Dandan? Kita mau kemana?" "Kita ke rumah sakit untuk visum. Tapi aku tidak mau terlihat seperti buronan gembel yang kalah. Aku mau terlihat seperti ibu yang siap menerkam siapa saja yang menyakiti anaknya." 1 jam kemudian, transformasi itu terjadi. Naya meminjam kemeja putih bersih dan celana bahan milik Sarah. Rambutnya diikat rapi ke belakang, memperlihatkan wajahnya yang tegas meski ada perban di pelipis. Ia membangunkan Dinda, memandikan anak itu dengan air hangat, dan memakaikan baju kaos Sarah yang paling kecil, masih kebesaran, tapi bersih dan wangi. "Ibu, kita mau kemana?" tanya Dinda takut-takut, matanya masih sayu. Naya berlutut, mensejajarkan tingginya dengan Dinda. Ia menangkup wajah tirus itu dengan kedua tangannya.
Kita akan pergi ke dokter untuk mengobati luka Dinda. Setelah itu, kita akan menemui orang yang bisa menghukum nenek dan ayah. Dinda percaya sama ibu? Dinda menatap mata Naya dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Dinda percaya. Asal ibu nggak pergi. Ibu nggak akan pernah pergi. Mereka berangkat menggunakan mobil Sarah lewat pintu belakang gedung apartemen. Tujuannya adalah rumah sakit pusat yang memiliki unit forensik terpercaya. Sepanjang perjalanan, Naya terus memantau pergerakan Rudy lewat akun palsu yang dibuat Sarah. Rudy sibuk menggalang simpati, bahkan menawarkan imbalan uang bagi siapa yang menemukan Naya. Sesampainya di rumah sakit, dokter jaga unit gawat darurat terperanjat saat membuka baju Dinda untuk pemeriksaan visum. Ya Tuhan! Desis dokter wanita paruh baya itu. Ia memanggil suster untuk mengambil kamera dokumentasi. Ini bukan luka biasa. Luka bakar kimia di tangan, lebam tumpul di punggung, malnutrisi berat. Bu, ini penyiksaan sistematis. Sudah berlangsung lama. Tolong catat semuanya, Dok. Sekecil apapun, pinta Naya dingin. Saya butuh bukti yang tidak bisa dibantah oleh pengacara mahal manapun. Proses visum memakan waktu 2 jam yang menyiksa. Setiap kali Dinda meringis saat lukanya dibersihkan, hati Naya seperti diiris sembilu. Namun, ia menahan diri untuk tidak menangis. Ia harus kuat untuk Dinda. Setelah surat pengantar visum keluar, Sarah langsung menelepon kontak di Lebih Mutiara Keadilan. Keberuntungan berpihak pada mereka. Kepala firma itu bersedia menemui mereka siang ini juga karena kasus ini menyangkut klien lama mereka, ibu kandung Dinda. Namun, saat Naya dan Sarah hendak keluar dari lobi rumah sakit menuju parkiran, ponsel Naya yang sempat ia aktifkan sebentar untuk menyalin kontak keluarga, tiba-tiba bergetar panjang. Sebuah panggilan masuk. Bukan dari Rudy, tapi dari nomor tetangga di kampung halamannya. Jantung Naya berdegup kencang. Ia punya firasat buruk. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon itu. Halo? Mbak Naya? Suara tetangganya terdengar panik di seberang sana. Mbak, Bapak. Bapak Mbak Naya pingsan lagi. Bapak kenapa, Pak? Seru Naya panik. Pihak rumah sakit di sini menolak melakukan cuci darah rutin Bapak hari ini, Mbak. Katanya pembayaran dari rekening suami Mbak ditolak. Diblokir. Pihak administrasi bilang suaminya Mbak Naya menelepon dan bilang dia lepas tanggung jawab pembiayaan. Naya mematung di tengah lobi rumah sakit yang ramai. Gawai di tangannya nyaris terjatuh. Rudy tahu titik lemah terbesarnya. Rudy tidak hanya menyerang lewat media sosial. Dia baru saja menarik selang oksigen kehidupan ayah Naya dari jarak jauh. Mbak? Halo? Bapak harus segera ditangani, kalau tidak. Suara tetangganya belum selesai bicara ketika sebuah pesan chat masuk ke ponsel Naya dari nomor Rudy. Pesan itu singkat, tapi dampaknya seperti ledakan bom. Rudy, pulang sekarang, bawa Dinda dan bersujud minta maaf di kaki ibu. Atau sore ini kamu akan dapat kabar duka dari kampung. Naya menatap layar ponsel itu dengan napas memburu. Pilihan yang diberikan Rudy sangat sederhana, menyerahkan Dinda kembali ke neraka, atau membiarkan ayahnya mati. Ponsel di tangan Naya terasa licin oleh keringat dingin. Di seberang sana, di kampung halaman yang jauh, nyawa ayahnya sedang dipertaruhkan oleh satu tombol transfer yang dikuasai suaminya. Pilihan itu mencekik lehernya. Menjadi anak yang berbakti tapi membiarkan Dinda kembali ke neraka, atau menyelamatkan Dinda tapi menjadi anak durhaka yang membiarkan ayahnya mati. Naya hendak membuka mulut, hendak mengatakan pada tetangganya bahwa ia akan segera menghubungi Rudy, ketika sebuah tangan halus merebut ponsel itu dari genggamannya. Sarah. Sahabatnya itu menempelkan ponsel ke telinga dengan wajah tenang namun matanya berkilat marah. Halo Pak? Saya Sarah, kerabat Naya. Tolong berikan ponselnya ke petugas administrasi rumah sakit sekarang juga. Iya, saya yang akan lunasi. Berapapun biayanya, termasuk biaya perawatan VIP untuk 1 bulan ke depan. Kirimkan nomor rekening rumah sakit sekarang. Naya terbelalak, air matanya menggantung di pelupuk mata. Sar, itu mahal sekali, aku nggak mungkin. Sarah menutup telepon setelah mencatat nomor rekening, lalu dengan cepat mengetik nominal di aplikasi perbankan ponselnya. Detik berikutnya, bukti transfer berhasil muncul di layar. Sudah lunas, kata Sarah datar, menyerahkan kembali ponsel itu ke tangan Naya yang gemetar. Jangan pernah biarkan laki-laki itu menginjak harga dirimu pakai uang, Nay. Ayahmu aman.
Sekarang kita habisi dia. Beban ribuan ton seolah diangkat dari pundak Naya. Ia merosot duduk di kursi tunggu, menangis lega sejenak, lalu menghapus air matanya dengan kasar. Rudy sudah kehilangan kartu asnya. Sekarang giliran Naya yang memainkan kartunya. 1 jam kemudian, mereka duduk di ruang rapat lebih mutiara keadilan. Di hadapan mereka, duduk Pak Haris, pengacara senior berambut perak yang dulu merupakan sahabat mendiang ayah kandung Dinda. Wajah pria tua itu merah pada menahan amarah saat membaca hasil visum Dinda dan meneliti dokumen penggelapan aset yang dibawa Sarah. Biadab, geram Pak Haris membanting pelan map itu ke meja. Saya sudah curiga sejak lama kenapa Rudy selalu menghalangi saya bertemu Dinda dengan alasan sekolah asrama. Ternyata anak itu dijadikan budak di rumahnya sendiri. Pak Haris menatap Naya tajam. Bu Naya, Anda membawa kunci kemenangan di tangan Anda. Berdasarkan pasal pengawasan pihak ketiga, saya akan mengeluarkan surat sakti siang ini juga, pemblokiran total aset dan pembatalan hak wali. Berapa lama prosesnya, Pak? Tanya Naya tidak sabar. Surat perintah akan saya kirim ke bank dan badan pertanahan hari ini. Tapi efeknya baru akan terasa besok pagi saat sistem perbankan diperbarui. Rudy baru akan sadar dia miskin saat dia mencoba menggesek kartunya besok, jelas Pak Haris. Itu terlalu lama, potong Naya. Tatapannya dingin. Kalau kita tunggu besok, malam ini Dinda masih dalam bahaya pencarian orang. Rudy sudah lapor polisi soal penculikan. Saya butuh cara untuk membungkamnya malam ini juga. Naya menatap Dinda yang sedang menggambar di sudut ruangan, menggambar rumah berwarna hitam dengan jendela berteralis. Hatinya perih. Ia tidak mau hanya sekadar menang hukum. Ia ingin Rudy merasakan ketakutan yang sama seperti yang dirasakan Dinda. Saya punya rencana, ucap Naya pelan. Pak Haris, bisakah Bapak datang ke rumah saya jam 7 malam nanti membawa surat itu? Bawa polisi juga. Tentu. Apa rencana Ibu? Naya tersenyum tipis, senyum yang tidak menyiratkan kebahagiaan, melainkan kepuasan akan pembalasan dendam. Saya akan menyerahkan diri. Sarah dan Pak Haris terkejut. Apa? Tenang saja. Itu cuma umpan, lanjut Naya. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi chat, dan mulai mengetik pesan untuk Rudy. Jantungnya berdebar, tapi bukan karena takut, melainkan karena adrenalin pemburu yang sedang memasang jerat. Naya, Mas, kamu menang. Tolong jangan apa-apakan Bapak. Uang cuci darah sudah ditolak RS kan? Aku takut. Aku akan pulang bawa Dinda jam 7 malam ini. Tolong, jangan marah lagi. Aku akan turuti semua kata Ibu. Pesan terkirim. Centang 2 biru. Naya menunggu. 5 detik. 10 detik. Ponsel bergetar. Rudy, bagus. Akhirnya otakmu jalan. Aku tunggu di rumah. Jangan coba-coba main api lagi atau bapakmu benar-benar lewat. Lewat pintu belakang, jangan bikin malu tetangga. Naya mendengus membaca balasan itu. Lewat pintu belakang, katanya? Tidak, Rudy. Malam ini aku akan masuk lewat pintu depan. Dan seluruh dunia akan melihatnya. Sore itu, Naya tidak langsung pulang. Ia dan Sarah mampir ke salon. Bukan untuk mempercantik diri demi suami, tapi untuk membersihkan sisa-sisa korban dari wajahnya. Naya memotong rambut panjangnya yang sering dijambak ibu mertua menjadi bob pendek yang tegas. Ia mengenakan setelan blazer hitam milik Sarah yang membuatnya terlihat berwibawa. Kamu kelihatan seperti CEO yang mau mengakuisisi perusahaan, komentar Sarah kagum. Aku memang mau mengambil alih perusahaan, jawab Naya sambil memakaikan Dinda gaun baru yang layak. Perusahaan bernama keluarga saya. Jam dinding menunjukkan pukul 18.45. Mobil Sarah berhenti di ujung jalan kompleks perumahan elit itu. Hujan kembali turun rintik-rintik, menambah dramatis suasana. Dari kejauhan, rumah mewah pilar putih itu tampak terang benderang. Ada beberapa mobil asing terparkir di depan pagar. Rudy mengundang tamu, gumam Sarah sambil mengintip dari balik kemudi. Sepertinya keluarga besarnya. Dia mau menyidangmu di depan umum. Naya melihat kerumunan orang di teras. Ada paman dan bibi Rudy yang selama ini juga ikut memandang rendah Naya. Rudy ingin menjadikan kepulangan Naya sebagai tontonan istri durhaka yang bertobat. Dia ingin mempermalukan Naya habis-habisan sebelum mengurungnya kembali. Di kursi belakang, Dinda memegang tangan Naya erat. Bu? Dinda takut. Ada nenek.
Naya menoleh, menatap mata Dinda lekat-lekat. Dinda ingat apa kata Pak Dokter tadi? Dinda anak yang kuat. Malam ini, nenek dan ayah tidak akan bisa menyentuh Dinda lagi. Dinda mau lihat nenek kalah. Dinda mengangguk ragu. Pak Haris sudah siap di posisi? Tanya Naya pada Sarah. Mobil Pak Haris dan 2 mobil patroli polisi sudah menunggu di jalan belakang. Begitu kamu kasih kode, mereka masuk. Naya menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa di dadanya. Ia membuka pintu mobil. Udara dingin malam langsung menyambutnya, tapi api di dadanya menghangatkannya. Naya berjalan kaki menuju gerbang rumah itu, menggandeng tangan Dinda. Langkahnya tegap. Dagunya terangkat. Tidak ada lagi Naya yang membungkuk. Tidak ada lagi Naya yang takut. Saat ia mendorong gerbang besi itu hingga terbuka, suara gesekan engselnya membuat semua orang di teras menoleh. Rudi, yang sedang duduk di kursi rotan bak raja yang menunggu upeti, langsung berdiri. Senyum kemenangan terukir di wajahnya. Di sebelahnya, Ibu Ratna duduk di kursi roda, akting sakitnya masih berlanjut, memasang wajah paling menderita. Nah, itu dia menantu yang tidak tahu diuntung, seru Ibu Ratna lantang, sengaja agar didengar seluruh keluarga besar dan tetangga yang mengintip. Sudah puas menculik cucuku dan membuat suamimu hampir gila? Rudi melangkah maju, merentangkan tangannya seolah ingin menyambut, tapi matanya memancarkan ancaman. Sini, Nay. Masuk. Cium kaki ibu dulu sebagai permintaan maaf. Kamera-kamera ponsel kerabat mulai terangkat, merekam momen yang mereka kira akan menjadi momen penaklukan Naya. Naya berhenti tepat di tengah halaman, di bawah sorot lampu taman. Ia tidak menunduk. Ia menatap lurus ke mata Rudi, lalu tersenyum miring. Senyum yang membuat darah Rudi mendadak dingin. Cium kaki. Suara Naya lantang, memecah keheningan malam. Simpan kakimu itu, Bu. Karena sebentar lagi, Ibu akan butuh kaki itu untuk lari. Rudi mengerutkan kening, bingung dengan keberanian istrinya. Kamu ngelantur apa? Cepat masuk atau apa? Potong Naya. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memberi kode. Tiba-tiba, dari arah jalan raya, terdengar suara sirine yang meraung-raung membelah malam. 3 mobil polisi dengan lampu rotator biru menyala terang berbelok tajam dan berhenti tepat di depan gerbang, memblokir jalan keluar Rudi. Wajah Rudi pucat pasi. Senyum Ibu Ratna lenyap seketika. Naya melangkah maju 1 langkah lagi. Aku tidak pulang untuk menyerah, Mas. Aku pulang untuk mengusirmu dari rumah anakku. Suara sirine itu mematikan segala percakapan basa-basi di teras rumah. Cahaya biru dan merah berputar-putar, memantul di dinding pilar putih yang megah, mengubah pesta penghakiman Rudi menjadi panggung drama kriminal. Para kerabat yang tadi sibuk berbisik mencemooh Naya, kini mundur teratur dengan wajah pucat, memberikan jalan bagi Pak Haris dan 4 petugas berseragam lengkap yang melangkah tegap memasuki halaman. Apa-apaan ini? Rudi berteriak, suaranya pecah antara marah dan panik. Ia mencoba memasang badan, memblokir akses ke teras. Siapa yang memanggil polisi? Ini masalah rumah tangga. Bubar. Pak Haris, dengan jas hitam rapi dan wibawa seorang pengacara senior, tidak melambat sedikit pun. Ia berhenti tepat di depan Rudi, mengangkat sebuah map merah tinggi-tinggi. Saudara Rudi Hartono, suara Pak Haris menggelegar, lebih lantang dari teriakan Rudi. Atas nama firma hukum pengawas aset Adinda Putri Larasati, saya menyatakan bahwa hak wali Anda dicabut mulai detik ini. Dicabut? Rudi tertawa sumbang, matanya liar. Anda gila? Saya ayahnya. Itu harta saya. Itu harta anak yang Anda siksa. Potong Naya tajam. Naya melangkah maju, membelah kerumunan keluarga besar Rudi. Ia tidak lagi peduli pada tatapan sinis bibi-bibi Rudi. Ia mengambil amplop besar dari tasnya dan menumpahkan isinya ke meja kaca di tengah teras, tepat di atas kue-kue hidangan tamu. Brak! Foto-foto hasil visum Dinda berserakan. Foto punggung yang membiru, foto telapak tangan yang melepuh, dan foto Dinda yang tidur meringkuk di gudang kotor. Lihat! Teriak Naya pada kerumunan itu. Kalian semua yang tadi menyebut saya istri durhaka, lihat! Lihat apa yang dilakukan laki-laki kebanggaan keluarga kalian ini pada darah dagingnya sendiri. Terdengar pekikan ngeri dari beberapa tamu wanita. Tante Rudi menutup mulutnya, menatap foto tangan melepuh itu dengan mata terbelalak. Itu luka bakar? Bisik salah satu sepupu Rudi.
Itu karena dia dipaksa mencuci pakai pemutih tanpa sarung tangan. Naya menunjuk wajah Ibu Ratna yang masih duduk di kursi roda. Dan wanita tua yang kalian hormati itu, dialah mandornya. Ibu Ratna yang menyadari situasi mulai berbalik, tiba-tiba memegang dadanya, berpura-pura sesak napas. Fitnah, Uhuk, ini fitnah keji. Naya memukul dirinya sendiri. Saya sakit, saya tidak bisa apa-apa. Bohong. Suara kecil itu muncul dari balik punggung Naya. Dinda. Gadis kecil itu melangkah keluar dari perlindungan tubuh ibu tirinya. Tubuhnya masih gemetar, tapi matanya menatap tajam ke arah neneknya. Dengan gerakan perlahan, Dinda menyingsingkan lengan baju panjangnya, memperlihatkan kulit lengan yang penuh bekas cubitan dan sundutan rokok. Luka lama yang belum sempat dilihat Naya, tapi kini terekspos jelas di bawah lampu teras. Nenek yang menyundut Dinda pakai obat nyamuk kalau Dinda ngantuk pas nyetrika. Ucap Dinda lirih, tapi terdengar jelas di keheningan yang mencekam itu. Nenek nggak sakit. Nenek bisa jalan kalau nggak ada tamu. Diam kamu anak sial. Topeng itu retak sepenuhnya. Ibu Ratna lupa pada aktingnya. Didorong amarah karena dipermalukan oleh cucu yang selama ini ia injak, ia meloncat bangun dari kursi rodanya, berdiri tegak dengan kaki yang katanya lumpuh, dan menyambar gelas kaca di meja, hendak melemparkannya ke arah Dinda. Awas! Seru Pak Haris. Namun, belum sempat gelas itu melayang, dua polisi wanita dengan sigap menangkap tangan Ibu Ratna, memuntir lengannya ke belakang, dan menjatuhkan gelas itu ke lantai. Perang! Pecahan kaca berhamburan, seirama dengan hancurnya reputasi keluarga itu. Lepaskan saya. Saya orang terhormat. Jangan sentuh saya. Ibu Ratna menjerit-jerit seperti orang kesurupan saat borgol dingin mengunci pergelangan tangannya. Keluarga besar Rudi ternganga. Mereka menyaksikan sendiri wanita lumpuh itu berdiri dan mengamuk dengan tenaga penuh. Sementara itu, Rudi mencoba mengambil kesempatan dalam kekacauan untuk kabur lewat pintu samping. Namun, Pak Haris sudah mengantisipasinya. Dua petugas polisi pria langsung menyergap Rudi, menekan wajahnya ke dinding pilar marmer yang ia banggakan. Saudara Rudi, Anda ditahan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak di bawah umur, dan penggelapan dana perwalian senilai 15 miliar rupiah, bacakan petugas polisi itu saat memasang borgol. Rudi meronta, wajahnya merah padam karena malu dan marah. Saat ia diseret melewati Naya, ia berhenti meronta sejenak, menatap istrinya dengan tatapan memelas yang menjijikkan. Nay. Naya, tolong mas. Mas suamimu, Nay. Ingat bapakmu di kampung. Kalau mas di penjara, siapa yang bayar cuci darah bapak? Bapak bisa mati, Nay. Naya menatap suaminya, pria yang dulu ia kira pelindungnya, dengan tatapan sedingin es. Jangan sebut-sebut bapak lagi, desis Naya pelan, mendekatkan wajahnya ke wajah Rudi. Uang rumah sakit bapak sudah lunas. Dibayar lunas oleh harga diri yang kamu jual hari ini. Dan asal kamu tahu, mas, pengacara Pak Haris juga sudah memblokir semua rekeningmu. Kamu bangkrut. Kamu tidak punya apa-apa lagi selain baju tahanan itu. Mata Rudi melebar. Harapan terakhirnya pupus. Kakinya lemas seketika, hingga ia harus diseret paksa oleh polisi menuju mobil patroli. Ibu. Tolong Rudi, Bu. Teriaknya memanggil ibunya. Tapi Ibu Ratna sendiri sedang sibuk memaki-maki polisi yang mendorong kursi rodanya, yang kini kosong, ke dalam mobil barang bukti. Kalian tahu siapa saya? Saya akan tuntut kalian semua. Satu persatu, mobil polisi itu menyalakan sirine, membawa pergi parasit-parasit yang selama ini menggerogoti rumah itu. Kerumunan keluarga besar Rudi masih berdiri mematung di teras, tidak ada satupun yang berani menatap mata Naya. Mereka malu. Mereka yang selama ini menutup mata atas penderitaan Dinda, kini tak punya muka. Silakan pulang, kata Naya datar pada para tamu tak diundang itu. Pesta sudah selesai. Dan jangan pernah injakan kaki kalian di rumah anak saya lagi. Tanpa diperintah 2 kali, mereka bubar. Mobil-mobil tamu pergi satu persatu, meninggalkan keheningan yang purba. Kini, hanya tersisa Naya, Dinda, Sarah, dan Pak Haris di teras rumah megah itu. Hujan sudah berhenti, menyisakan aroma tanah basah. Naya berlutut di hadapan Dinda, memeluk tubuh kecil itu erat-erat. Kali ini, Dinda membalas pelukannya. Tangan mungilnya melingkar di leher Naya, dan untuk pertama kalinya, Dinda menangis bukan karena sakit, tapi karena lega. Mereka sudah pergi, Bu? Bisik Dinda di bahu Naya. Sudah, sayang.
Mereka nggak akan kembali, jawab Naya sambil mengelus rambut Dinda. Rumah ini sekarang milik Dinda. Benar-benar milik Dinda. Namun, saat Naya berdiri dan hendak membawa Dinda masuk untuk istirahat, Pak Haris berdeham pelan. Wajah pengacara tua itu tampak ragu. Bu Naya, panggilnya hati-hati. Ada satu hal lagi yang harus ibu tahu. Ini soal status perwalian Dinda ke depannya. Naya menoleh, alisnya bertaut. Kenapa, Pak? Rudi sudah ditangkap. Otomatis saya yang mengasuh Dinda, kan? Pak Haris membuka lembar terakhir dari dokumen yang ia bawa. Wajahnya serius. Secara hukum agama dan negara, status ibu hanyalah ibu sambung. Dengan ditangkapnya Rudi, hak asuh Dinda tidak otomatis jatuh ke tangan ibu. Pihak dinas sosial akan mengambil alih Dinda malam ini juga untuk ditempatkan di panti asuhan negara sampai ada putusan pengadilan tetap. Kecuali apa? Naya panik. Ia mengeratkan pegangannya pada bahu Dinda. Dinda kembali terlihat ketakutan mendengar kata panti asuhan. Kecuali ada kerabat sedarah yang mau menjamin. Masalahnya, satu-satunya kerabat sedarah Dinda yang tersisa dari pihak ibu adalah orang yang tertulis di surat wasiat ini sebagai wali cadangan. Pak Haris menunjuk sebuah nama di kertas itu. Namanya Arya. Adik kandung dari almarhumah ibu Dinda. Dia baru saja mendarat dari luar negeri dan sedang menuju ke sini untuk mengambil Dinda. Naya terdiam. Ia baru saja mengusir serigala, tapi sekarang ia harus menghadapi orang asing yang berhak mengambil Dinda darinya? Suara deru mesin mobil sport terdengar mendekat, lalu berhenti di depan gerbang yang masih terbuka lebar. Seorang pria muda turun dari mobil itu, wajahnya dingin dan kaku, matanya menatap tajam ke arah Naya seolah Naya adalah musuh. Siapa di antara kalian yang bernama Naya? Tanya pria itu datar, tanpa senyum sedikit pun. Pria bernama Arya itu melangkah menaiki teras dengan aura intimidasi yang begitu kuat. Di belakangnya, dua orang berbadan tegap yang tampak seperti pengawal pribadi ikut bersiaga. Arya tidak melirik sedikit pun pada pecahan gelas atau sisa kekacauan pesta di lantai. Matanya terkunci lurus pada Dinda, lalu beralih menatap Naya dengan pandangan sedingin es kutub. Saya Arya. Paman kandung Dinda, ucapnya datar, mengeluarkan kartu identitas dan menunjukkannya sekilas pada Pak Haris. Tanpa menunggu jawaban, ia menoleh pada pengawalnya. Bawa Dinda masuk ke mobil. Kita tinggalkan tempat terkutuk ini sekarang juga. Salah satu pengawal maju hendak meraih lengan Dinda. Jangan sentuh dia. Naya refleks menarik tubuh Dinda ke belakang punggungnya, memasang kuda-kuda defensif. Matanya nyalang menatap Arya. Anda pikir Dinda ini barang? Main angkut sembarangan. Arya mendengus sinis, tatapannya merendahkan. Dan Anda pikir Anda siapa? Anda cuma istri dari bajingan yang menyiksa keponakan saya. Jangan berakting jadi pahlawan. Saya tahu modus wanita seperti Anda. Pura-pura baik supaya bisa tetap menikmati harta warisan kakak saya, kan? Kata-kata itu menampar Naya lebih keras daripada tamparan fisik. Ia tersenyum getir. Ambil hartanya. Ambil semua uang, rumah, dan aset atas nama Dinda. Saya tidak butuh sepeser pun. Tapi kalau Anda mau memisahkan Dinda dari saya malam ini, langkahi dulu mayat saya. Cukup drama ini. Arya memberi isyarat tangan. Ambil Dinda. Pengawal itu bergerak maju lagi. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dinda, gadis kecil yang biasanya gemetar dan diam, tiba-tiba berlari menerjang pengawal itu dan menggigit tangannya sekuat tenaga. AKH. Pengawal itu memekik kaget, mundur selangkah. Dinda berlari kembali memeluk kaki Naya, menangis histeris. Dinda nggak mau ikut Om. Dinda nggak kenal. Dinda mau sama Ibu Naya. Ibu Naya yang kasih Dinda makan. Ibu Naya yang obatin tangan Dinda. Tangisan Dinda memecah ketegangan malam itu. Arya tertegun. Ia melihat keponakannya, darah daging kakaknya, memeluk erat wanita asing itu seolah wanita itu adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan badai. Pak Haris melangkah maju, menepuk bahu Arya pelan. Pak Arya, sebaiknya Anda turunkan ego Anda sedikit. Lihat perban di kepala Bu Naya. Lihat lebam di tangannya. Dia yang menyeret Dinda keluar dari neraka ini. Dia yang melaporkan suaminya sendiri ke polisi. Kalau bukan karena wanita ini, mungkin keponakan Anda sudah tewas perlahan di gudang belakang. Arya terdiam. Tatapannya perlahan melembut saat melihat perban putih di pelipis Naya yang masih merembeskan sedikit darah.
Ia melihat betapa protektifnya Naya mendekap Dinda, tidak peduli pada status sosial atau ancaman hukum. Arya menghela napas panjang, lalu mengangkat tangan, menyuruh pengawalnya mundur. Baiklah, gumam Arya, suaranya tak lagi setajam silet. Tapi hukum tetap hukum. Saya wali sahnya sekarang. Dinda harus ikut saya. Dia bisa ikut Anda, jawab Naya tegas, suaranya bergetar menahan tangis perpisahan. Tapi tolong, jangan malam ini. Dia baru saja trauma. Biarkan dia tidur nyenyak 1 malam saja tanpa rasa takut. Besok pagi saya sendiri yang akan mengantarnya pada Anda. Arya menatap mata Naya dalam-dalam, mencari kebohongan, tapi yang ia temukan hanya ketulusan seorang ibu. Akhirnya, pria kaku itu mengangguk kaku. 1 malam. Besok jam 9 pagi, saya jemput. 6 bulan kemudian. Cahaya matahari pagi yang hangat menerobos masuk lewat jendela dapur yang kini terbuka lebar. Tidak ada lagi gembok, tidak ada lagi tirai gelap yang menutupi rumah itu. Aroma vanila dan kue yang baru dipanggang memenuhi udara. Naya mengeluarkan loyang fudgy brownies dari oven, bersenandung pelan. Bisnis cateringnya, dapur Bunda Naya, berkembang pesat berkat promosi mulut ke mulut para tetangga yang kini berbalik menghormatinya. Ibu, sepatunya sudah Dinda tali sendiri. Teriakan ceria terdengar dari ruang tengah. Dinda berlari masuk ke dapur. Pipinya kini berisi dan merona merah, tidak lagi tirus pucat seperti dulu. Rambutnya dikepang 2 rapi dengan pita merah muda. Bekas luka di tangannya sudah memudar berkat perawatan rutin, tertutup oleh seragam sekolah yang bersih. Pintar anak ibu, Naya tersenyum, mengusap kepala Dinda lalu menyodorkan kotak bekal. Habiskan sayurnya ya. Siap, bos. Dinda hormat ala tentara, lalu tertawa renyah. Tawa yang 6 bulan lalu terasa mustahil terdengar di rumah ini. Nasib Rudi dan Ibu Ratna berakhir tragis namun adil. Bukti-bukti yang dibawa Naya dan kesaksian Dinda di pengadilan tertutup membuat hakim tidak memberi ampun. Rudi divonis 12 tahun penjara, sementara Ibu Ratna mendapat 10 tahun. Kabar terakhir yang didengar Naya dari Sarah, Ibu Ratna mengalami stroke ringan di penjara karena tidak kuat dengan fasilitas sel yang sempit dan panas, sementara Rudi sering menjadi bulan-bulanan narapidana lain yang benci pada pelaku kekerasan anak. Harta mereka habis disita negara dan dikembalikan ke dana perwalian Dinda. Karma telah lunas dibayar. Suara klakson mobil terdengar dari depan rumah. Itu Om Arya. Seru Dinda girang, langsung berlari ke depan. Naya melepas celemeknya, merapikan rambutnya sekilas di pantulan kaca oven, lalu menyusul ke teras. Di sana, sebuah mobil sedan mewah terparkir. Arya berdiri bersandar di pintu mobil, mengenakan kemeja kasual yang digulung hingga siku. Wajah kakunya yang dulu menyeramkan, kini tampak jauh lebih santai. Bahkan, ada seulas senyum tipis saat melihat Dinda berlari ke arahnya. Sejak kejadian malam itu, Arya menepati janjinya. Dia tidak memisahkan Dinda dari Naya. Alih-alih membawa Dinda pergi, Arya justru mempekerjakan Naya secara resmi sebagai wali asuh Dinda dengan gaji profesional, dan mengizinkan mereka tetap tinggal di rumah ini yang status kepemilikannya sudah dibersihkan. Pagi, Naya, sapa Arya. Nadanya hangat, berbeda 180 derajat dari pertemuan pertama mereka. Pagi, Pak Arya. Tumben jemput sendiri? Pak sopir mana? Saya ingin mampir sebentar. Arya membuka pintu belakang untuk Dinda, lalu berbalik menghadap Naya. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil berwarna biru tua. Jantung Naya berdegup kencang. Apa ini? Arya menyodorkan kotak itu. Bukan cincin, melainkan sebuah kunci mobil. Kunci mobil baru. Mobil operasional untuk cateringmu, kata Arya santai, seolah ia baru saja memberikan permen. Mobil Sarah sudah terlalu sering kamu pinjam. Lagi pula, saya tidak suka melihat kamu naik ojek daring saat belanja ke pasar. Naya ternganga. Pak, ini berlebihan. Gaji saya sudah cukup. Arya melangkah maju 1 langkah, menatap mata Naya intens. Jarak mereka cukup dekat hingga Naya bisa mencium aroma parfum mahal pria itu. Ini bukan gaji, Naya. Ini investasi, ujar Arya penuh arti. Investasi untuk wanita yang sudah menyelamatkan harta paling berharga keluarga saya. Dan mungkin, investasi untuk masa depan saya juga. Wajah Naya memanas. Ia belum sempat menjawab ketika Dinda menurunkan kaca jendela mobil dan berteriak polos. Om Arya. Ayo berangkat. Nanti Dinda telat.
Ibu Naya kan nanti sore ikut kita makan malam, jadi ngobrolnya nanti lagi. Arya terkekeh pelan, tawa yang membuat wajahnya terlihat sangat tampan. Tuh, bos kecil sudah perintah. Sampai ketemu nanti malam, Naya. Pakai gaun yang warna biru itu, ya. Saya suka kamu pakai warna itu. Arya masuk ke mobil, meninggalkan Naya yang masih mematung di teras memegang kunci mobil baru dengan pipi semerah tomat. Naya menatap mobil itu menjauh, membawa putri kecilnya ke sekolah. Hidupnya yang dulu hancur lebur, kini tersusun kembali menjadi mozaik yang jauh lebih indah. Ia bukan lagi istri yang teraniaya. Ia adalah seorang ibu, seorang wanita karir dan mungkin, sebentar lagi, ia akan menjadi seseorang yang spesial bagi pria yang dulu hampir mengusirnya. Namun, saat Naya hendak masuk ke dalam rumah, ponsel di saku blazernya bergetar. Sebuah pesan chat masuk dari nomor tak dikenal. Naya membukanya sambil tersenyum, mengira itu dari Sarah atau Arya. Tapi senyumnya lenyap seketika saat membaca isi pesan itu. Nomor asing. Kamu pikir kamu sudah menang, Naya? Rudy memang di penjara. Tapi dia punya banyak teman di luar. Nikmati kebahagiaanmu selagi bisa. Karena kami sedang mengawasimu. Di bawah pesan itu, terlampir sebuah foto yang diambil dari jarak jauh. Foto Naya yang sedang berdiri di teras rumahnya saat ini juga, memegang kunci mobil pemberian Arya. Naya mendongak cepat, menyapu pandangan ke sekeliling jalanan kompleks yang sepi. Di kejauhan, di balik pohon besar di seberang jalan, ia melihat kilatan lensa kamera dan bayangan seseorang yang mengenakan jaket hoodie hitam bergegas pergi dengan sepeda motor. Naya meremas ponselnya. Ternyata,